Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini di mata kuliah Etika Profesi, di pertemuan ke-9 ya, namun materi yang akan saya sampaikan adalah materi minggu kemarin. Kemarin sudah sekilas kita bahas tentang, profesi yang ada di dalam dunia IT. Nah, karena kemarin belum selesai, maka kita lanjutkan. Pembahasan kali ini adalah tentang profesionalisme kerja bidang IT. Nah, di dalam profesionalisme kerja bidang IT tentunya karena kalian, studinya ya di bidang IT, maka tentunya profesionalisme yang harus kalian miliki adalah yang berkaitan dengan IT. Jadi seorang profesionalisme di zaman sekarang ini diharuskan, mengerti tentang perkembangan teknologi masa kini. Teknologi yang sangat cepat kemajuannya mendorong seorang profesional untuk mengambil pendidikan khusus tentang teknologi informatika yang mumpuni untuk menunjang kemajuan karirnya. Nah, seorang profesional itu akan mengerti betul kemudahan yang diberikan ketika kemampuannya dipadukan dengan kemampuan akan teknologi informatika. Profesional juga sadar tentang kebutuhan ini, sehingga si profesional tersebut akan mengambil langkah-langkah dalam meningkatkan skill informatikanya, baik dengan kursus di sebuah lembaga ataupun dengan kuliah lanjutan. Nah, jadi kalau memang kalian ingin setelah lulus dari kuliah ini ingin bekerja, khusus di bidang IT, atau mungkin kalian ingin menciptakan lapangan pekerjaan yang berkaitan dengan teknologi IT, tentunya banyak sekali tahapan-tahapan atau proses-proses sehingga kalian pede, ya, sehingga kalian, merasa yakin bahwa kalian bisa dikatakan sebagai profesionalisme yang berada di dalam bidang IT. Gitu. Nah, apa saja sih proses-proses yang harus, kalian, kerjakan, yang harus kalian lewati atau yang harus kalian lakukan, ya, karena, sebagus apapun seorang mahasiswa kuliah di perguruan tinggi yang terbaik, namun kalau bukan di, kalau bukan dari dirinya sendiri untuk yakin bahwa dia bisa berkembang dan lain sebagainya, eee, itu pasti akan berhasil. Tapi kalau misalnya dari si mahasiswanya tersebut malas-malasan gitu ya, atau tidak mengembangkan ilmu yang diberikan oleh setiap dosen, maka secanggih apapun atau sebagus apapun perguruan tinggi tersebut, tetap aja tidak bisa gitu. Nah, makanya mumpung dari sekarang kalian, seorang mahasiswa, selain kalian mendapatkan ilmu di kampus gitu ya, selain kalian mendapatkan ilmu di kampus, ada baiknya kalian mengikuti berbagai macam pelatihan-pelatihan, yang berkaitan dengan teknologi informasi. Bahkan, sekarang pun tanpa perlu kalian mengeluarkan kocek gitu ya untuk melakukan pelatihan, banyak sekali ya lembaga-lembaga yang mengadakan pelatihan-pelatihan gratis yang berkaitan dengan teknologi informatika. Atau mungkin kalian juga bisa saja aktif ya, kalian aktif, sering mengunjungi link-link YouTube gitu ya, yang berkaitan dengan tutorial-tutorial dalam sebuah keahlian yang berkaitan dengan teknologi informasi. Tinggal kalian, tentukan kira-kira passion kalian atau, kemampuan kalian atau hobi kalian itu inginnya di mana, gitu ya. Ingin, apakah misalnya, "Oh, kalau saya passion-nya adalah yang berkaitan dengan programming." Atau mungkin ada yang, eee, di antara kalian ada juga yang passion-nya adalah di dunia jaringan, atau ada juga yang di dunia analis dan lain sebagainya. Nah, silahkan kembangkan dari sekarang. Tidak ada sesuatu yang, sia-sia ketika kalian sudah mulai belajar dari sekarang atau mengikuti berbagai macam pelatihan. Toh nantinya ini akan sangat membantu kalian pada saat kalian, memulai proses, pengerjaan skripsi ataupun nanti setelah lulus dari sini, gitu ya. Oke,
eee, dalam meningkatkan profesionalisme di bidang IT, yang pertama itu peningkatan profesionalismenya kita lihat ada beberapa poin, yaitu dasar ilmu yang kuat dalam bidangnya sebagai bagian dari masyarakat teknologi dan masyarakat ilmu pengetahuan abad 21. Lalu penguasaan kiat-kiat profesi yang dilakukan berdasarkan riset dan praktis, bukan hanya merupakan teori ataupun konsep. Lalu berikutnya adalah pengembangan kemampuan profesional secara berkesinambungan. Ya, kita tahu ya bahwa dunia IT ini dalam jangankan hitungan hari, hitungan detik saja informasi teknologi-teknologi terbaru yang berkaitan dengan IT itu selalu bermunculan. Atau mungkin pengembangan-pengembangan versi dari sebuah aplikasi, atau pengembangan-pengembangan dari sebuah, teknologi, gadget, dan lain sebagainya, gitu. Jadi, supaya kita tidak gaptek gitu, apalagi kalian adalah, mahasiswa yang fokusnya yang berkaitan dengan teknologi informatika, tentunya kalian tidak boleh, apa namanya, jangan lambat gitu, jangan lambat, untuk mengetahui perkembangan-perkembangan informasi di dunia IT. Makanya di sini dikatakan bahwa kalian mampu mengembangkan, profesional secara berkesinambungan. Lalu apalagi untuk meningkatkan profesionalisme di bidang IT, selain tadi adalah peningkatan profesionalisme yang berkaitan dengan ilmu-ilmu yang ada yang sesuai dengan bidangnya, maka yang keduanya adalah mempersiapkan SDM. Nah, contoh program pendidikan Indonesia yang berkaitan dengan teknologi informasi, ini ada program Sekolah 2000, program SMK Teknologi Informasi, program Diploma Teknologi Informasi, program Pendidikan Sarjana Teknologi Informasi. Gitu ya, seperti kita ketahui, program Sekolah 2000 ini adalah program-program yang bermunculan yang berkaitan dengan keahlian-keahlian teknologi informasi dimulai di tahun 2000. Lalu sekarang pun program SMK itu, di era tahun 90-an, yang kita ketahui bahwa SMK itu hanya tidak jauh dari SEMEA gitu ya, yang berkaitan dengan ekonomi, akuntansi, perpajakan, dan lain sebagainya, atau STM yang, langsung ke tekniknya, atau SPK di bidang kesehatan dan keperawatan. Nah, namun, di era tahun 2000-an ke atas, mmm, lahirlah ya atau bermunculan SMK-SMK yang, studinya adalah berkaitan, tentang teknologi informasi, gitu ya. Nah, berikutnya ada program diploma teknologi informasi, lalu ada program pendidikan sarjana teknologi informasi. Jadi, di negara kita gitu ya, di Indonesia, pemerintah pun, sudah membaca ya dengan berkembangnya teknologi, ini tidak bisa hanya mengharapkan atau mengandalkan pendidikan, dimulai dari diploma saja sampai sarjana. Namun, harus dimulai dari, dasarnya gitu ya, yaitu maka, semakin bermunculan program-program sekolah yang berada di bawah, diploma ya, seperti SMK ataupun program sekolah 2000. Berikutnya adalah, di sini mempersiapkan SDM, lalu selanjutnya adalah menjadi profesional dengan sertifikasi. Nah, di sini alasan pentingnya sertifikasi profesionalisme di bidang IT, alasannya adalah yang pertama, ini adalah untuk menuju pada level yang diharapkan, ya, yaitu apa? Pekerjaan di bidang IT yang membutuhkan expertise, yang membutuhkan keahlian. Lalu poin berikutnya adalah bahwa profesi di bidang IT itu dapat dikatakan merupakan profesi menjual jasa dan bisnis jasa yang bersifat kepercayaan, gitu ya. Jadi selain mengandalkan ijazah dari pendidikan formal, gitu ya, maka sertifikasi ini pun sangat penting, gitu ya. Ini sangat penting sekali untuk menjual, ya, istilahnya dalam tanda kutip menjual diri kalian, gitu ya, menjual bahwa selain kalian itu berpendidikan, kalian pun punya keahlian di bidang IT yang dikuatkan dengan adanya sertifikasi.
gitu ya. Jadi, mungkin kalian coba cari-cari lowongan-lowongan pekerjaan yang berkaitan dengan, IT, itu selain syaratnya adalah, misalnya pendidikan terakhir S1 di program studi teknik informatika gitu misalnya. Nah, biasanya di bawahnya ada lagi, apa, memiliki keahlian, di bidang Java misalnya, atau memiliki keahlian VB.NET dan lain sebagainya. Nah, dengan syarat-syarat itu tentunya apa yang bisa membuktikan bahwa, si calon pekerja ini, memiliki keahlian di dunia keahlian di pemrograman VB.NET atau memiliki keahlian di pemrograman Java. Nah, tentunya yang dibuktikan adalah sertifikat. Sertifikat dari, apa, lembaga lembaga atau tempat kalian, mengikuti kursus atau pelatihan pemrograman tersebut, ya. Oke, kita lanjut. Jenis pekerjaan di bidang IT, ya. Di sini ada beberapa jenis pekerjaan di bidang IT. Secara umum, pekerjaan di bidang IT itu setidaknya terbagi dalam 4 kelompok yang sesuai dengan bidangnya. Nah, kelompok yang pertama ini adalah mereka yang bergelut di dunia perangkat lunak atau software, ya. Jadi apa aja sih atau, yang, harus dikerjakan yang berkaitan dengan perangkat lunak atau software. Nah, biasanya di sini adalah yang merancang sistem operasi, database, maupun sistem aplikasi. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan perangkat lunak atau software ini adalah ada sistem analis, ada web designer, ada programmer, dan ada web programmer, gitu ya. Nah, di sini, yang berkaitan dengan, perangkat lunak atau software. Apa sih sistem analis tersebut? Ya, sistem analis ini adalah, orang atau yang melakukan, analis terhadap sebuah sistem, ya. Dia yang mengidentifikasikan kelebihan dan kelemahan dari sistem tersebut. Dia yang melakukan, atau membuat proses bisnis. Dia yang menentukan anggaran, berapa anggaran yang harus dihabiskan untuk mendapatkan sebuah aplikasi atau sistem, atau berapa lama waktu pengerjaan sistem tersebut dan lain sebagainya. Nah, itu tugasnya sistem analis. Nah, web designer ini adalah yang mendesain web. Programmer ini yang berkaitan dengan bahasa pemrograman, dan web programmer ini yang berkaitan dengan bahasa pemrograman khususnya di bidang web. Apa saja nih yang kalian pahami, aplikasi-aplikasi yang harus dikuasai oleh seorang web designer, ya. Yang berkaitan dengan web designer ini adalah salah satunya harus menguasai tentang CSS, ya. CSS ini adalah Cascade Style Sheet, ya. Dia sebagai template, ya, untuk membuat template, supaya tampilan dari sebuah website itu lebih menarik, gitu ya. Nah, ini tentunya berkaitan dengan HTML. Terus apalagi selain CSS? Harus juga bisa, menguasai desain-desain ya, desain-desain mungkin bisa menggunakan CorelDRAW, Photoshop, dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya bisa membuat, logo-logo atau slogan-slogan atau gambar-gambar atau background ya, untuk mendukung tampilan website itu menjadi lebih menarik dan, lebih enak dilihat, gitu ya. Nah, itu web designer. Nah, programmer, kalau misalnya programmer di sini, di luar dari web, mungkin banyak yang bisa kalian pilih. Kira-kira bahasa pemrograman apa yang, eee, paling tidak kalian harus kuasai. Kalau saran saya, silahkan kalian coba lihat, eee, di saat ini gitu ya, perusahaan-perusahaan itu, eee, lebih banyak membutuhkan staf ya, atau, seorang IT itu yang, eee, pakar di bidang apa, gitu, atau sistem di perusahaan tersebut menggunakan apa. Nah, biasanya kan suka ada tuh deskripsinya pada saat membuka lowongan pekerjaan ya.
Misalnya salah satunya adalah kalian, coba kuasai VB.NET gitu ya, atau mungkin ASP, atau mungkin Python, atau mungkin, PHP, Java, dan lain sebagainya. Nah, web programmer ini adalah, eee, apa ya, dia yang mensupport ya, yang mensupport, eee, berjalannya sebuah website dengan kategori website-nya itu adalah website dinamis. Artinya kalau website dinamis ini adalah website yang, setiap saat itu kontennya banyak perubahan ya, atau si web tersebut ini, eee, terhubung atau terkoneksi dengan database ya. Nah, maka disitulah peranan web programmer ya untuk bisa membuat, bukan tampil jadi web programmer ini tidak fokus ke tampilan website-nya, tapi lebih kepada kontennya dan interaksi antara si sistem dengan si pengunjung website tersebut. Salah satu contohnya apa? Misalnya website yang berkaitan dengan e-commerce, ya. Di situ kan misalnya platform-platform misal Tokopedia. Kita sebagai customer pada saat mengunjungi atau mau melakukan transaksi pembelanjaan di Tokopedia, eee, banyak tahapan-tahapan dari, awal kita memilih produk yang si konsumen memilih produk yang mereka inginkan, sampai masuk ke kantong keranjang, sampai ke proses pembayaran dan lain sebagainya. Nah, itu adalah, tugasnya seorang web programmer. Bagaimana, website tersebut bisa berjalan dengan baik dan memudahkan para si, konsumennya. Oke, berikutnya adalah kelompok yang kedua. Nah, setelah tadi kelompok yang pertama adalah yang berkaitan dengan software atau perangkat lunak. Nah, ini kelompok kedua ini adalah mereka yang bergelut di bidang perangkat keras atau hardware, gitu ya. Nah, pada lingkungan kelompok ini terdapat pekerjaan-pekerjaan seperti technical engineer, networking engineer, web designer, dan web programmer. Nah, ini untuk web designer dan web programmer dia masuk ke dalam kedua kelompok ya, masuk ke dalam software juga masuk ke dalam hardware. Karena dikatakan bahwa web designer dan web programmer ini tentunya karena, dia berkaitan dengan jaringan ya, berkaitan dengan internet, maka bisa dikatakan sebagai, kelompok yang bergelut di bidang perangkat keras atau hardware. Oke, kelompok yang ketiga. Ini adalah mereka yang berkecimpung dalam operasional sistem informasi, gitu ya. Sistem informasi. Nah, di sini, eee, pada lingkungan kelompok ketiga ini terdapat pekerjaan-pekerjaan seperti EDP operator dan sistem administrator. Nah, pada EDP operator ini, dia adalah orang yang bertugas mengoperasikan program-program, yang berhubungan dengan elektronik data. Jadi EDP ini artinya adalah kepanjangan dari Electronic Data Processing, gitu ya. Nah ini, tugasnya si operator ini adalah mengoperasikan program-program yang berkaitan atau yang berhubungan dengan elektronik data, ya, di dalam lingkungan sebuah perusahaan ataupun organisasi lainnya. Nah, sistem administrator. Ya, sistem administrator ini merupakan, orang yang bertugas melakukan administrasi terhadap sistem, ya. Apa saja nih petugasnya? Dia melakukan pemeliharaan sistem, memiliki kewenangan mengatur hak akses terhadap sistem, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan pengaturan, operasional sebuah sistem. Jadi di sistem administrator ini dia yang menentukan hak akses. Mungkin kalau, yang pernah kalian lihat di dalam sebuah aplikasi atau dalam sebuah website, pada saat kita melakukan login kalau misalnya yang melakukan login itu adalah super user, maka, admin tersebut atau super user tersebut, dia hak aksesnya dia bisa melihat konten, bisa menghapus konten,
bisa merubah konten. Ya, nah ini tugasnya sistem administrator nih yang menentukan hak akses dari setiap pengguna sistem. Atau mungkin pernah juga kalian lihat misalnya di situ hak aksesnya ada super user, ada admin misalnya, ada guru, misalnya ini kita tentang sistem informasi akademik gitu misalnya di universitas bla 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 bla. Nah, ada beberapa hak akses. Kalau hak akses super user misalnya yang tadi saya sampaikan, nah dia bisa nih, bisa melihat konten dari website dari aplikasi sistem tersebut, dia bisa merubah isinya, bisa menghapus dan lain sebagainya. Nah, ketika user yang lain ketika melakukan login, hak aksesnya adalah guru, misal, dia guru itu dia hanya bisa melihat konten dan hanya bisa merubah nilai yang berkaitan dengan mata kuliah yang diampuhnya, ya mata kuliah yang diajarkannya. Jadi tidak bisa dia menghapus nilai-nilai dari mata kuliah yang lain di luar dari mata kuliah yang dia ajarkan. Nah, itu juga ada hak akses. Atau mungkin mahasiswa. Ketika mahasiswa login, dia hanya bisa melakukan input absen misalnya dan hanya bisa melihat nilai, namun tidak bisa mengelola nilai. Nah, siapa yang bertugas untuk menentukan hak akses tersebut? Nah, inilah tugasnya si sistem administrator. Ya. Oke, berikutnya kelompok keempat. Ini adalah mereka yang berkecimpung di pengembangan bisnis IT. Nah, pada bagian ini, pekerjaan diidentifikasikan oleh pengelompokan berbagai sektor di industri IT. Nah, pekerjaannya apa saja? Peneliti atau dosen. Kenapa peneliti atau dosen dikatakan sebagai pengembangan bisnis IT? Nah, karena di sini sesuai dengan peraturan Tridharma bahwa dosen itu adalah harus melakukan tridharma. Selain mengajar, seorang dosen itu harus melakukan penelitian dan pengabdian. Nah, penelitian ini salah satunya adalah harus melakukan membuat penulisan-penulisan, ya, penulisan-penulisan dan penelitian yang bisa menciptakan metode-metode baru yang berkaitan dengan dunianya masing-masing. Kalau misalnya dosennya adalah dosen IT, dosen teknologi informasi, maka dia harus melakukan penelitian atau penemuan metode-metode baru yang berkaitan dengan sistem tersebut. Itu adalah dosen. Lalu apalagi administrator juga bisa masuk ke dalam pengembangan bisnis IT. Nah, kita lihat apa saja, yaitu administrator database, administrator operating system, administration jaringan, dan administrator aplikasi. Gitu ya, misalnya ERP gitu ya. Oke. Nah, ini adalah bagian dari sebuah profesi. Ya, jadi profesi ini membawahi pendidikan dan pelatihan, sistem development dan special support. Ya, untuk pendidikan dan pelatihan ini adalah pendidikan informal. Ya, salah satu contohnya adalah kursus-kursus atau lembaga-lembaga yang melakukan pelatihan-pelatihan. Tentunya bukti dari keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan ini adalah berupa sertifikat. Siapa yang mengajar? Yang mengajar adalah instruktur yang dari pendidikan TI non gelar. Nah, berikutnya adalah sistem development. Nah, sistem development ini biasanya adalah pembuktiannya adalah dengan ijazah-ijazah dari yang berhubungan dengan dunia IT. Nah, di sini sistem development ada programmer dan project programmer, sistem analis, dan project manager. Ya, jadi ada 3. Nah, berikutnya adalah spesialis support. Nah, ini adalah spesialis pada bidang tertentu. Jadi, ini adalah skema atau struktur dari sebuah profesi. Tentunya ini profesi yang berkaitan dengan IT ya. Oke, kita lanjut kembali. Bidang keahlian komputer. Ya, bidang keahlian komputer ada computer engineers. Nah, ini adalah membuat dan mengembangkan perangkat keras atau hardware. Ada computer scientist, membuat dan mengembangkan rancangan pengembangan software.
Ada information system, yaitu menganalisa kebutuhan informasi dan proses bisnis dan menentukan rancangan desain sistem yang sesuai dengan tujuan organisasi. Lalu ada software engineers, ya. Ini adalah membuat dan mengembangkan perangkat lunak atau software. Bedanya apa nih dengan computer engineers, ya, software engineers dengan computer engineers, gitu ya. Nah, di sini kalau yang computer engineers lebih kepada perangkat kerasnya, mengembangkan perangkat keras, kalau software ini adalah mengembangkan di perangkat lunaknya. Information technology ini adalah merencanakan, mengimplementasikan, merancang, dan memelihara sarana komputer dalam organisasi. Nah, ini adalah bidang-bidang keahlian komputer. Spesialisasi keahlian komputer, ya. Ada hardware and network admin, ya. Tentunya apa yang harus dikuasai? Yang harus dikuasai kalau spesialisasinya berkaitan dengan hardware and network admin, tentunya yang harus dikuasai adalah PC-nya, ya, personal komputernya, ada servernya, aksesorisnya, hub, router, switch, dan pokoknya berkaitan dengan dunia perkabelan ataupun bisa juga jaringan, gitu ya. Nah, ini adalah yang harus dikuasai oleh seorang yang berkaitan dengan hardware and network admin. Nah, sistem administrator, apa saja yang harus dikuasai? Yang harus dikuasai adalah sistem operasi, baik itu Linux maupun Windows, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini harus dikuasai. Service, workgroup domain, internet domain name, dan messaging, ya, atau email ya. Nah, ini adalah sistem administrator. Berikutnya adalah database administrator, sistem basis data, ya, sistem basis data. Ini harus menguasai sistem software-software yang berkaitan dengan atau tools-tools yang berkaitan dengan sistem basis data. Salah satu contohnya adalah Oracle, ya, Oracle Database, atau MySQL, atau MS SQL, atau mungkin yang lebih sederhana Access, gitu ya. Jadi kalian harus bisa menguasai itu. Berikutnya adalah programmer dan sistem analis. Nah, ini adalah tentunya keahlian-keahlian yang harus dikuasai yang berkaitan dengan programmer dan sistem analis. Salah satu contohnya misalnya JSP, ASP, PHP, dan C++. Oke, nah ini adalah computing trends, ya, trendsnya, ya. Nah, ini yang paling tinggi ini adalah knowledge information technology. Di tahun 1960 yang trending itu adalah OS, ya, yang berkaitan dengan operating system. Lalu lanjut lagi ke tahun-tahun berikutnya yaitu CMP, compiler. Mungkin kalian bisa tahu, ya, program-program compiler itu apa, misalnya bahasa C, atau dulu tuh COBOL, gitu ya, Borland C, Turbo C, Fortran, dan lain sebagainya, ya, ini CMP. Lalu lanjut berikutnya adalah IE, ya, Integrated Environment. Lalu lanjut lagi berikutnya adalah IA, ya, Integrated Application. Lalu AI, ya, AI, Artificial Intelligence. Nah, ini salah satu contohnya bisa masuk ke dalam sistem pakar, ya, expert system, atau II, Instrument Intelligence, dan ada TI, Tutoring Intelligence. Lalu berikutnya adalah Knowledge Information Technology. Nah, ini di Knowledge Information Technology ini mencakup semua yang ada di sini. Itu, ya. Nah, ini adalah computing trends. Nah, sekarang kalau kita lihat kesempatan kerja, ya, kesempatan kerja di sektor telematika yang ada di Indonesia. Jadi di sini saya hanya mengambil sampai tahun 2009, ya. Sampai tahun 2009 ini telematika atau dikatakan sebagai telekomunikasi dan informatika, ya. Kita lihat perkembangannya semakin pesat, ya, dia terus menanjak nih. Ya, karena memang kalau yang berhubungan dengan teknologi itu pasti selalu meningkat. Dengan semakin bermunculan teknologi-teknologi baru, aplikasi-aplikasi baru, tentunya keahlian-keahlian pun harus semakin baru juga, gitu ya.
Nah, kita lihat dimulai dengan hanya yang awalnya hanya 150.000 ya, sekitar 150.000, sektor telematika Indonesia itu membangun secara aggregate ya, lebih dari 81.000 lapangan kerja baru. Dari tahun 2004 gitu ya, sampai 2009, apalagi sekarang kalau kita, eee, analisa lagi di tahun 2020. Tentunya banyak sekali para startup-startup yang berkaitan dengan, teknologi informasi itu banyak bermunculan startup baru atau perusahaan-perusahaan baru yang berkaitan yang fokus di dunia teknologi. Kesempatan kerja industri telematika, ya jadi di sini di Indonesia 150.000 orang bekerja di sektor yang berhubungan dengan telematika. Organisasi atau perusahaan lokalnya adalah penyumbang terbesar terhadap penciptaan lapangan kerja sektor telematika. Nah, ini kita lihat ya, produsen telematika hardware and software, terus ada distributor lokal dan perusahaan jasa, salah satunya adalah perusahaan yang berkaitan dengan di dunia konsultan IT. Lalu di sini ada organisasi atau perusahaan pengguna yang berkaitan dengan IT profesional. Jadi terus semakin meningkat. Kebutuhan tenaga IT, ya. Kebutuhan terhadap tenaga IT di bidang industri ini, ya, industri software baik di luar negeri maupun di dalam negeri adalah yang pertama tenaga IT di luar negeri, ini berdasarkan analisa ya. Untuk tahun 2015 diperkirakan 3,3 juta lapangan kerja. Sedangkan tenaga IT domestik berdasarkan proyeksi pertumbuhan industri pada tahun 2010 targetnya adalah sampai eh, 8.165,33 US dollar. Gitu ya. Nah ini intinya setiap tahunnya itu banyak sekali peningkatan yang berkaitan dengan tenaga IT, baik itu di dalam maupun di luar negeri. Nah ini informasi dari Kominfo berdasarkan Jabatan Pengelola E-Government ini tahun 2004 ya, yaitu ada ICT Manager. Jadi jabatan pengelola E-Government gitu ya atau kepemerintahan ini banyak sekali tenaga-tenaga ahli yang dibutuhkan yang berkaitan dengan teknologi informasi, yaitu ada ICT Manager, Security Administrator, Quality Assurance Manager, Application Development atau Support Manager, Application System Analyst, Application Programmer, ya, ada data manager, ada database administrator, ada technical support manager, network administrator, sistem analis, sistem programmer, operation manager, dan librarian. Ya, ini adalah jabatan-jabatan yang dibutuhkan untuk mengelola e-government. Nah, ini pun skema tentang profesi-profesi yang berkaitan dengan IT. Ya, ada operator, teknisi komputer, trainer, peneliti, konsultan, project manager, programmer, graphic designer, network spesialis, database administrator, dan sistem analis. Nah, sekarang tinggal kalian pilih atau kalian membaca diri kalian, kira-kira kalian itu fokusnya di mana? Atau ahlinya gitu ya, kemampuan kalian berada di bagian mana? Oke, saya jelaskan sekilas ya. Untuk operator ya, ini adalah tugasnya menangani operasi sistem komputer ya, menangani operasi sistem komputer. Tugas-tugasnya apa? Yaitu menghidupkan dan mematikan mesin, melakukan pemeliharaan sistem komputer, memasukkan data gitu ya. Jadi ini biasanya tugasnya itu bersifat reguler dan baku. Nah, itu operator. Teknisi komputer ya. Teknisi komputer ini apa kemampuannya? Kemampuannya ini seorang teknisi ini harus mampu ya bisa menguasai dalam bidang hardware maupun software-nya, ini teknisi komputer. Nah, dia mampu menangani problem-problem yang bersifat spesifik. Nah, ini adalah teknisi komputer. Untuk trainer, nah trainer ini dia yang melatih keterampilan dalam bekerja dengan komputer. Biasanya ini trainer tugasnya adalah nanti terakhir ketika software atau aplikasinya itu sudah jadi, nah tugasnya trainer inilah yang mengajarkan
stakeholder atau pengguna dari sistem tersebut bagaimana cara menggunakannya. Itu tugasnya trainer. Lalu, peneliti. Ya, ini tugas dosen ya. Dia adalah menemukan hal-hal baru atau metode-metode baru yang ada yang berkaitan dengan bidang IT. Apa saja yang baru? Bisa saja itu teorinya, konsepnya, ataupun aplikasinya, gitu ya. Ini adalah tugasnya peneliti. Lalu berikutnya adalah konsultan. Nah, konsultan ini adalah, yang menganalisa hal-hal yang berhubungan dengan IT. Ya, ini sebenarnya bisa saja sih dikerjakan oleh seorang sistem analis, tapi ini konsultan lebih kepada, bagaimana stakeholder atau calon konsumen kita itu bisa menanyakan atau mengetahui berbagai informasi yang berkaitan dengan IT, gitu ya. Selain dia menganalisa hal-hal yang berhubungan dengan IT, si konsultan ini adalah tugasnya memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi yang berkaitan dengan, IT tersebut atau dengan produk yang nanti akan dibuat. Nah, artinya di sini konsultan itu harus, menguasai masalah-masalah yang berkaitan dengan produk tersebut, gitu ya. Oke, selanjutnya adalah project manager. Nah, project manager ini adalah mengelola, proyek pengembangan software. Tugasnya yaitu meyakinkan konsumen atau meyakinkan stakeholder ya, agar, pengembangan software yang nanti dibuat oleh timnya ini dapat berjalan dengan lancar. Lalu produknya bisa, atau, software-nya ini bisa menghasilkan produk seperti yang diharapkan, atau software yang nanti akan dibuat ini menggunakan dana dan sumber daya lain, yang hemat misalnya. Atau anggaran dana ini, akan sesuai dengan, anggaran yang sudah dibuatkan dan lain sebagainya. Itu tugasnya seorang project manager. Programmer. Nah, programmer ini kemampuannya adalah membuat program berdasarkan permintaan, ya, menguji dan memperbaiki program serta mengubah program agar sesuai dengan sistem. Nah, jadi programmer ini dia bisa bekerja berdasarkan proses bisnis yang sudah dibuat oleh seorang analisa sistem, seorang analis, gitu. Ibaratnya nih, ini kan, profesi IT ini adalah goals-nya yaitu dapat menciptakan sebuah produk baru. Produknya apa? Yaitu bisa itu sistem ataupun aplikasi, gitu. Ibaratnya gini, sistem atau aplikasi yang dibuat oleh, IT kita analogikan misalnya baju ya, baju yang sudah jadi nih atau kemeja deh saya bilang kemeja. Kita tidak bisa kan, kemeja tiba-tiba langsung jadi kemeja, tentunya banyak proses sampai akhirnya bisa terciptanya sebuah kemeja. Ya, proses pertama apa? Misalnya yang pertama itu adalah merancang. Kira-kira, eee, saya mau atau si konsumen itu mau bikin apa ya? Oh si konsumen ini pengen buat kemeja gitu. Gimana caranya supaya kemeja itu bisa bisa jadi, bisa ada? Oh langkah yang pertama adalah beli bahannya. Terus oh yang dibutuhkan berapa untuk terciptanya atau untuk mendapatkan sebuah kemeja? Oh bahannya misalnya 3 meter ukurannya. Warnanya apa? Oh warna yang sesuai dengan, kulit, warna apa misalnya. Setelah itu habis menentukan ukuran bahan, terus menentukan warna, lalu apalagi yang dilakukan? Yaitu proses pengukuran. Ya bagaimana caranya supaya kemeja itu bisa enak di badan pada saat dipakai. Nah berarti kan ada proses pengukuran. Lalu, setelah proses pengukuran diapakan lagi? Dibuatlah polanya. Setelah dibuat pola, lalu diapakan lagi? Yaitu dijahit. Ya jadi bahan itu bisa dijahit berdasarkan pola yang sudah dibuat gitu ya. Nah, jadi sama halnya pada saat, membuat sistem atau aplikasi. Tidak bisa seorang programmer tiba-tiba langsung mengerjakan, misalnya, konsumennya, "Tolong buatin saya dong
sistem, penjualan online gitu. Tanpa menceritakan si konsumennya itu maunya seperti apa, tiba-tiba, "Oh baik, nanti saya buatkan," gitu, programmer langsung buat. Nggak seperti itu, gitu, ya. Jadi ada tahapan-tahapan. Programmer dia akan bekerja berdasarkan, flowchart dan proses bisnis yang sudah dibuat oleh seorang analisa sistem. Jadi, ibaratnya nih kalau sistem analis ini, kalau tadi kita membuat kemeja diibaratkan dialah yang membuat polanya, dia yang mengukur badannya, dia yang menentukan bahannya apa, berapa meter. Nah, itu tugasnya sistem analis. Nah, programmer itu adalah diibaratkan sebagai, yang menjahitnya, dan menjahit bahan tersebut sesuai dengan pola yang sudah dibuat oleh seorang sistem analis gitu ya, sampai akhirnya tercipta kemeja yang pas di badan. Ibaratnya seperti itu. Oke, berikutnya adalah graphic designer. Nah, graphic designer ini adalah membuat desain grafis ya, baik itu, misalnya web design maupun misalnya ada yang membuat animasi gitu ya. Nah, jadi di sini seorang graphic designer ini perlu menguasai web design dan aplikasi yang berbasis web. Selanjutnya adalah network specialist. Kemampuannya ini adalah mampu merancang dan mengimplementasikan jaringan komputer dan mampu mengelola jaringan komputer. Nah, tugasnya apa seorang network specialist? Tugasnya yaitu mengontrol kegiatan pengolahan data jaringan, lalu memastikan apakah sistem jaringan komputer berjalan dengan semestinya, dan memastikan tingkat keamanan data sudah memenuhi syarat. Ya, itu tugasnya network spesialis. Database administrator. Nah, ini adalah kemampuannya harus mampu mengelola basis data pada suatu organisasi. Ya, jadi mengolahnya itu apa saja, misalnya kebijakan tentang datanya, ketersediaan dan integritas datanya, serta standar kualitas datanya. Gitu. Nah, ini adalah tugasnya dan kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang database administrator. Sistem analis, tadi sekilas sudah saya jelaskan ya pada saat kita membahas programmer. Jadi sistem analis and design ini dia mampu melakukan analisa terhadap sebuah sistem dan mampu mengidentifikasikan kelebihan, kelemahan, dan problem yang ada, serta mampu membuat desain sistem berdasarkan analisis yang telah dibuat, gitu ya. Nah, keahlian yang diperlukan ini mampu memahami permasalahan secara cepat dan akurat, serta bisa berkomunikasi dengan pihak lain. Nah, ini ya tadi ya sekilas tentang penjelasan tentang profesi-profesi yang berkaitan dengan dunia IT. Oke, nah setelah tadi penjabaran dari saya, tugasnya adalah, tugas kalian adalah nih, ya, jelaskan tugas-tugas dan keahlian yang harus dimiliki dari masing-masing profesi IT di bawah ini. Tadi satu-satu sudah saya jelaskan, tinggal kalian rangkum, ya, kalian ketik. Kalau misalnya tidak sempat ngetik boleh tulis tangan tapi yang rapih ya. Jadi silakan kalian ketik per poin tugasnya dan keahlian operator apa, tugasnya teknisi komputer apa dan seterusnya sampai ke sistem analis. Serta sama yang ini juga ya, tugas-tugas yang ada di sini. Ini adalah tugas-tugas yang dibutuhkan oleh e-government. Oke ya. Jadi paham ya? Nih, silakan kalian screenshot dulu. Jelaskan tugas-tugas dan keahlian yang harus dimiliki dari masing-masing profesi IT. Nih. Lalu sama jelaskan tugas-tugas yang berkaitan dengan yang ada di sini. Oke ya, jadi ada 2 bagan yang harus kalian jelaskan per poin. Ya, per poinnya per profesinya, tugasnya apa dan keahlian apa yang harus dimiliki. Kenapa saya memberikan tugas seperti ini? Supaya kalian paling tidak dari penjabaran yang sudah kalian kerjakan di tugas ini, kalian itu bisa bisa membaca diri kalian.
Kira-kira selama kalian kuliah nih, beberapa tahun kuliah, kalian itu fokusnya di mana? Atau passion kalian ada di mana? Jadi saran saya ketika kalian sudah bisa membaca diri kalian bahwa, oh passion kalian misalnya ya, ada di database administrator. Saran saya, terus diasah terus keahlian itu. Supaya pada saat nanti kalian sudah lulus terjun di dunia masyarakat dan kalian siap untuk masuk ke dalam perusahaan IT, kalian bisa pede, bisa percaya diri, menjual diri kalian. Artinya apa? Mempromosikan diri kalian bahwa, "Oh saya memang bisa nih di database administrator. Kemampuan saya adalah di MySQL atau kemampuan saya di Oracle." Bahkan kalau misalnya untuk menguatkan, silakan kalian ambil pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan, apa, dengan studi-studi yang berkaitan dengan profesi ini. Supaya bisa lebih menguatkan, bisa lebih menjual profesi kalian. Oke ya? Ini tugas yang harus kalian kerjakan. Kita lanjutkan. Nah, sertifikasi. Jadi dalam mempertanggungjawabkan kemampuan menjalankan pekerjaan di bidang IT, perlu standarisasi nih dari sebuah profesi. Ya, cara yang ditempuh adalah melalui sertifikasi sebagai lambang sebuah profesionalisme. Jadi beberapa manfaat sertifikasi ini adalah ikut berperan dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih profesional. Berikutnya adalah pengakuan resmi pemerintah ya tentang tingkat keahlian individu terhadap sebuah profesi. Nah, ini adalah manfaat dari sertifikasi. Lalu apalagi pengakuan dari organisasi profesi sejenis atau benchmarking ya baik pada tingkat regional ataupun internasional. Lalu membuka akses lapangan pekerjaan secara nasional, regional atau internasional serta memperoleh peningkatan karir dan pendapatan sesuai dengan perimbangan ya yang diberlakukan. Oke, berikutnya ini adalah beberapa contoh sertifikasi ya yang berkaitan dengan orientasi produk. Sertifikasi Microsoft ya, salah satunya ada MCDST ya, Microsoft Certified Desktop Support Technicians, ada MCSI, ada MCSI, MCDBA, MCT, MCID, MCAD, MCSD dan Office Specialist ya. Jadi mungkin di antara kalian ada yang sudah memiliki sertifikasi ini ya. Tentunya ini adalah yang mengeluarkan adalah Microsoft. Lalu berikutnya adalah sertifikasi yang dikeluarkan oleh Oracle ya. Nah, ini ya. Ada OCA, ada OCP, ada OCAIM ya. Atau sertifikasi yang dikeluarkan oleh Cisco. Ini biasanya di kampus-kampus ya, Cisco ini sangat fokus di dunia pendidikan. Jadi banyak beberapa kampus yang memang kerjasama dengan Cisco ya. Jadi ada pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan jaringan. Nah, Cisco mengeluarkan ini. Lalu ada sertifikasi Novel yang dikeluarkan oleh Novel ya, Novel CLP, Novel CLI dan seterusnya. Ini adalah contoh-contoh sertifikasi. Nah, beberapa contoh sertifikasi kalau tadi yang berkaitan dengan pelatihan-pelatihan ya. Nah, ini adalah berorientasi pada pekerjaan atau profesi. Ini adalah Institute for Certification of Computing Professionals ya, ICCP. Nah, ini adalah Badan Sertifikat Teknologi Informasi di Amerika. Contohnya ya. Nah, ini ada lagi Computing Technology Industry Association ya. Ini adalah asosiasi yang asosiasi industri ya, teknologi komputer yang ada di Amerika. Nah, ini ada sertifikasi yang bonafit ya, yang kalian pun bisa pede pada saat nanti kalian melamar pekerjaan atau ketika kalian membenchmark perusahaan yang kalian buat. Ya, tentunya dengan menunjukkan bukti-bukti ini. Nah, ini hambatannya apa nih dalam pelaksanaan sertifikasi? Tentunya kalau yang tadi sertifikat-sertifikat yang sudah saya buat, saya gambarkan ini adalah sertifikat bonafit ya. Tentunya apa? Pastinya berkaitan dengan biaya. Jadi biayanya lebih agak mahal gitu ya. Jadi untuk mengikuti sertifikasi berstandar internasional ini dibutuhkan biaya kurang lebih 150 US dollar. Itu pun belum tentu lulus gitu ya. Nah, lalu kemampuan yang kurang memadai terhadap penguasaan materi sertifikasi.
bisa saja mungkin terbentur dengan bahasanya, ya. Jadi agak sedikit, lebih sulit untuk cepat menguasai dari pelatihan-pelatihan yang sudah diikuti. Lalu dibutuhkan pengetahuan dan kemampuan di atas rata-rata untuk lulus sertifikasi. Ya, jadi ini adalah hambatan-hambatan pelaksanaan sertifikasi. Oke, demikianlah materi yang bisa saya sampaikan yang berkaitan dengan, profesi-profesi yang berada di bidang IT, gitu ya. Dari profesi yang dibutuhkan per kelompoknya, lalu yang dibutuhkan oleh e-government, atau profesi-profesi IT secara umum, lalu sampai penjabaran sertifikat yang bonafit, yang eksklusif ya, serta serta hambatan-hambatan apa yang berkaitan dengan pelaksanaan sertifikasi. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa tadi tugasnya ya yang sudah saya berikan, silahkan dikerjakan dan nanti dikumpulkan di classroom. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.